Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket B PKBM Gandhisena pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 2 yang berkaitan dengan antara aku dan Indonesia. Unit 1, Aku Penduduk Indonesia. Berikut pembahasannya. Unit 1, Aku Penduduk Indonesia. Jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Jumlah penduduk pada suatu negara selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Perubahan keadaan penduduk tersebut dinamakan dinamika penduduk. Dinamika atau perubahan penduduk cenderung kepada pertumbuhan. Pertumbuhan penduduk ialah perkembangan jumlah penduduk suatu daerah atau negara. Jumlah penduduk suatu negara dapat diketahui melalui pencatatan penduduk, seperti sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Sensus penduduk di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, dan waktu pelaksanaan sensus di Indonesia diadakan 10 tahun sekali. Berikut telah ditampilkan gambaran penduduk Indonesia pada saat musim mudik. Yang pertama, jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia. Jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. Namun, di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah, dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Berikut telah ditampilkan gambar dari data kependudukan dunia pada tahun 2015. Yang pertama, di urutan pertama ada negara Tiongkok dengan jumlah penduduk sebesar 1.372 juta jiwa. Kemudian urutan kedua ada India dengan jumlah penduduk sebesar 1.314 juta jiwa. Kemudian Amerika Serikat di urutan yang ketiga dengan jumlah penduduk 321 juta jiwa. Dan di urutan keempat ada Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sebesar 256 juta jiwa. Yang kedua, persebaran penduduk. Persebaran adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan belum merata ke berbagai wilayah.
Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk atau underpopulation. Contohnya di Papua, kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer. Sementara Pulau Jawa, kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer kubik. Pulau Jawa dan Madura dengan luas 132.000 km kubik berpenduduk 137 juta jiwa pada tahun 2010. Pulau-pulau lain di Indonesia dengan luas berkali lipat dari Pulau Jawa jika seluruh penduduknya dijumlahkan tidak dapat mencapai jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu, perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan optimal. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Perpindahan penduduk tersebut tentu dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Pulau Jawa adalah daerah yang sangat subur dan telah lama berkembang dengan pertanian tradisional. Pada masa lalu, masyarakat masih mengembangkan pola ekonomi tradisional berupa pertanian. Lokasi Pulau Jawa yang sebagian besar wilayahnya mudah terjangkau menjadi salah satu penyebab persebaran penduduk di Pulau Jawa terus terjadi. Selain itu, Pulau Jawa juga merupakan pusat perkembangan politik pada masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Saat ini, pusat pemerintahan yaitu Jakarta berada di Pulau Jawa. Demikian pula dengan kota-kota besar yang sebagian besar berada di Pulau Jawa. Tidak mengherankan apabila sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap dari wilayah lainnya di Indonesia. Pembahasan yang ketiga yaitu komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Gambaran mengenai komposisi penduduk perlu dikaji atau dipelajari karena berbagai alasan. Antara lain, setiap penduduk pasti memiliki usia dan jenis kelamin yang berbeda, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda pula. Yang pertama, komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk dibuat berdasarkan interval usia tertentu, seperti 0 sampai dengan 5 tahun atau usia balita, 6 sampai dengan 12 tahun atau usia SD, 13 sampai dengan 15 tahun atau usia SMP, 16 sampai dengan 18 tahun atau usia SMA, 19 sampai dengan 24 tahun atau usia perguruan tinggi, 25 sampai 60 tahun usia dewasa, dan lebih dari 60 tahun usia lanjut. Selain itu, komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Misalnya, usia 0 sampai dengan 14 tahun, yaitu usia belum produktif.
Kemudian usia 15 sampai dengan 64 tahun yaitu usia produktif, dan usia di atas 65 tahun adalah usia tidak produktif. Yang kedua, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Dinamika penduduk. Jumlah penduduk suatu negara dari tahun ke tahun meningkat terus, termasuk negara Indonesia. Jarang sekali kita mendengar bahwa jumlah penduduk suatu negara tetap jumlahnya. Secara pasti, mulai tahun 1920, jumlah penduduk Indonesia adalah 49,3 juta. Namun, jumlah tahun 2016 adalah sebesar 259 juta. Indonesia menempati urutan keempat jumlah penduduknya di tahun 2016 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Telah ditampilkan tabel data populasi dunia. Sebelah kiri pada tahun 2016, Indonesia menempati peringkat keempat dunia dengan jumlah penduduk sebesar 259 juta. Dan di sebelah kanan ada tabel tahun perkiraan pada tahun 2050. Indonesia menempati urutan kelima di dunia dengan jumlah penduduk sebesar 360 juta. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Jumlah penduduk dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, yaitu bertambah atau berkurang. Dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama kelahiran atau natalitas, yang kedua kematian atau mortalitas, yang ketiga perpindahan atau migrasi. Jumlah kelahiran dan kematian sangat menentukan dalam pertumbuhan penduduk Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelahiran dan kematian. Yang pertama ada faktor yang menunjang dan menghambat kelahiran atau natalitas di Indonesia adalah sebagai berikut. Di sebelah kiri telah ditampilkan tabel penunjang kelahiran atau pronatalitas antara lain. Yang pertama, kawin usia muda, pandangan banyak anak banyak rezeki, anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah, anak merupakan penentu status sosial, dan anak merupakan penerus keturunan terutama anak laki-laki. Kemudian penghambat kelahiran atau antinatalitas antara lain, pelaksanaan program keluarga berencana atau KB, penundaan usia perkawinan dengan alasan menyelesaikan pendidikan, dan semakin banyak wanita karir. Berikutnya faktor yang menunjang dan menghambat kematian atau mortalitas di Indonesia adalah sebagai berikut. Penunjang kematian atau promortalitas antara lain, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang belum memadai, keadaan gizi penduduk yang rendah, terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya, peperangan, wabah penyakit, dan pembunuhan. Kemudian penghambat kematian atau anti-mortalitas antara lain
meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang memadai, meningkatnya keadaan gizi penduduk, memperbanyak tenaga medis seperti dokter dan bidan, serta kemajuan di bidang kedokteran. Selanjutnya, migrasi penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan untuk menetap maupun tidak menetap. Jenis-jenis migrasi dapat terjadi di dalam suatu negara maupun antar negara. Berdasarkan hal tersebut, migrasi dapat dibagi atas dua golongan, yaitu yang pertama, migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lainnya. Ada imigrasi, yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap, atau orang yang melakukan imigrasi disebut imigran. Yang kedua ada emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Orang yang melakukan emigrasi disebut emigran. Yang ketiga, remigrasi atau repatriasi, yaitu kembalinya imigran ke negara asalnya. Yang kedua, yaitu ada golongan migrasi nasional atau internal, yaitu perpindahan penduduk di dalam suatu negara. Yang pertama ada urbanisasi, yaitu perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan menetap. Terjadinya urbanisasi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ingin mencari pekerjaan, karena di kota lebih banyak lapangan kerja dan upahnya tinggi. Yang kedua, ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, ingin mencari pengalaman di kota. Yang keempat, ingin lebih banyak mendapatkan hiburan dan sebagainya. Selanjutnya, transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduk ke pulau yang jarang penduduknya di dalam wilayah Republik Indonesia. Yang pertama ada transmigrasi umum, yaitu transmigrasi yang dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah. Yang kedua, transmigrasi khusus, yaitu transmigrasi yang dilaksanakan dengan tujuan tertentu, seperti penduduk yang terkena bencana alam. Yang ketiga, transmigrasi spontan atau swakarsa, yaitu transmigrasi yang dilakukan oleh seseorang atas kemauan dan biaya sendiri. Yang keempat, transmigrasi lokal, yaitu transmigrasi dari suatu daerah ke daerah yang lain dalam provinsi atau pulau yang sama. Yang keempat ada ruralisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan menetap. Ruralisasi merupakan kebalikan dari urbanisasi. Selain jenis migrasi yang disebutkan di atas, terdapat jenis migrasi yang disebut evakuasi. Evakuasi adalah perpindahan penduduk yang terjadi karena adanya ancaman akibat bahaya perang, bencana alam, dan sebagainya. Evakuasi dapat bersifat nasional maupun internasional. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya migrasi. Yang pertama ada faktor ekonomi, yaitu ingin mencari kehidupan yang lebih baik di tempat yang baru. Yang kedua, faktor keselamatan, yaitu ingin menyelamatkan diri dari bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan bencana alam lainnya. Yang ketiga, faktor keamanan, yaitu migrasi yang terjadi akibat adanya gangguan keamanan seperti peperangan dan konflik antar kelompok. Faktor politik, yaitu migrasi yang terjadi oleh adanya perbedaan politik di antara warga masyarakat seperti RRC dan Uni Soviet atau Rusia yang berpaham komunis.
Yang kelima, faktor agama, yaitu migrasi yang terjadi karena perbedaan agama. Misalnya terjadi antara Pakistan dan India setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Yang keenam, faktor kepentingan pembangunan, yaitu migrasi yang terjadi karena daerahnya terkena proyek pembangunan seperti pembangunan bendungan untuk irigasi dan PLTA. Selanjutnya, faktor pendidikan, yaitu migrasi yang terjadi karena ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pembahasan berikutnya yaitu dampak migrasi penduduk. Migrasi penduduk baik internal atau nasional maupun eksternal atau internasional masing-masing memiliki dampak positif dan negatif terhadap daerah asal maupun daerah tujuan. Yang pertama, dampak positif migrasi internasional antara lain dampak positif imigrasi dapat membantu memenuhi kekurangan tenaga ahli, adanya penanaman modal asing yang dapat mempercepat pembangunan, adanya pengenalan ilmu dan teknologi dapat mempercepat alih teknologi, dan dapat menambah rasa solidaritas antar bangsa. Dampak positif emigrasi dapat menambah devisa bagi negara, terutama dari penukaran mata uang asing, dapat mengurangi ketergantungan negara ahli dari luar negeri, terutama orang yang belajar ke luar negeri dan kembali ke negara asalnya, dapat memperkenalkan kebudayaannya dengan ke bangsa lain. Yang kedua, dampak positif migrasi nasional antara lain dampak positif transmigrasi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama transmigran, dapat memenuhi kekurangan tenaga kerja di daerah tujuan transmigrasi, dapat mengurangi pengangguran bagi daerah yang padat penduduknya, dapat mempercepat pemerataan persebaran penduduk. Kemudian dampak positif urbanisasi dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di kota, mengurangi jumlah pengangguran di desa, meningkatkan taraf hidup penduduk desa, kesempatan membuka usaha-usaha baru di kota semakin luas, perekonomian di kota semakin berkembang. Yang ketiga, dampak negatif migrasi internasional antara lain dampak negatif imigrasi. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Imigran yang masuk ada kalanya di antara mereka memiliki tujuan yang kurang baik, seperti pengedar narkoba, bertujuan politik, dan lain-lain. Dampak negatif emigrasi adalah kekurangan tenaga terampil dan ahli bagi negara yang ditinggalkan, dan emigran tidak resmi dapat memperburuk citra negaranya. Yang keempat, dampak negatif migrasi nasional antara lain dampak negatif transmigrasi adalah adanya kecemburuan sosial antara masyarakat setempat dengan para transmigran. Terbengkalainya tanah pertanian di daerah transmigrasi karena transmigran tidak betah dan kembali ke daerah asalnya. Dampak negatif urbanisasi. Berkurangnya tenaga terampil dan terdidik di desa, meningkatnya tindak kriminalitas di kota, meningkatnya pengangguran di kota, timbulnya pemukiman kumuh akibat sulitnya mencari perumahan, dan lalu lintas di kota sangat padat sehingga sering menimbulkan kemacetan lalu lintas. Demikian pembahasan mengenai modul 2 unit 1. Kami dari PKBM Gandhisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.